Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan pembelajaran teknologi bersama. Oke, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia sekarang, kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis kabel fiber optik. Kita akan melakukan identifikasi jenis-jenis kabel fiber optik. Oke, kita mulai saja dengan pengetahuan berikut. Jadi, kabel fiber optik itu telah menjadi tulang punggung bagi banyak sekali sistem jaringan, baik itu internet, kemudian TV, kemudian sistem kendali dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena fiber optik memiliki berbagai macam kelebihan jika dibandingkan dengan media transmisi yang lain. Kita akan membahasnya setelah yang berikut ini. Nah, jadi kalau kita membahas terkait dengan fiber optik, pasti kita akan membandingkannya dengan jenis kabel yang kedua, yaitu kabel tembaga. Oke, di sini kita punya satu, ya, di sini kita punya satu kabel koper, ini namanya kabel tembaga. Yang kedua adalah kabel fiber optik. Nah, selama ini kita menggunakan kabel tembaga ini di banyak bidang. Nah, tetapi lama kelamaan kemudian kabel tembaga ini dibandingkan dengan kabel fiber optik karena berbagai kelebihan yang dimilikinya. Salah satunya adalah proses transmisi data yang sangat cepat jika dibandingkan dengan kabel tembaga seperti itu. Nah, jenis-jenis kabel fiber optik kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah single mode, yang kedua adalah multi mode. Nah, seperti yang tertera di namanya, single mode berarti dia hanya memancarkan satu mode cahaya saja di dalam kabelnya. Nah, seperti itu. Ini ya, single mode. Lalu yang kedua adalah multi mode. Nah, seperti yang kita ketahui, multi artinya ada banyak. Jadi di dalam kabel multi mode kita bisa memancarkan beberapa mode cahaya. Nah, tetapi tentu masing-masing jenis kabel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang kita ketahui di sini, single mode artinya ada satu cahaya yang dipancarkan. Nah, seperti ini sehingga apa? Sehingga proses transfer data bisa dilakukan dengan lebih baik seperti itu karena tidak ada intervensi atau gangguan dari gelombang cahaya yang lain. Meskipun dalam kabel multimode ini kita bisa mentransmisikan banyak data dalam satu waktu yang bersamaan seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 input ya, multimode, lalu dia memantul seperti ini. Nah, dia memanfaatkan lebarnya atau besarnya. Jadi besarnya kabel fiber optik yang berjenis multimode itu diameternya jauh lebih besar daripada kabel yang single mode, bukan kecil seperti ini ya. Oke, kita lanjut tipe kabel fiber optik. Nah, kalau kita mengenal dalam single mode ini ada dua kabel yang sangat sering digunakan seperti itu. Yang pertama adalah berjenis tight buffer dan yang kedua adalah rostub. Nah, apa itu tight buffer dan apa itu rostub? Nah, seperti yang kita tahu bersama di sini. Nah, jadi untuk tight buffer ini, setiap fiber memiliki lapisan pelindung, ya, sebanyak 2 lapis. Nah, seperti itu. Yang jelas ini tahan air, tapi dia tidak memiliki konstruksi yang kuat untuk menahan berbagai gangguan atau intervensi yang mungkin bisa terjadi seperti itu. Sedangkan di low stop ini intinya ya fiber setiap core-nya itu tidak ada pembungkusnya, beda dengan tight buffer yang tadi. Nah, tetapi di low stop ini lapisan luarnya itu jauh lebih kuat, jauh lebih solid sehingga apa? Sehingga dia bisa bertahan di berbagai situasi dan kondisi. Nah, seperti itu. Jadi di dalamnya ini ada beberapa lapisan yang memang dikhususkan agar apa? Agar kabel ini bisa bertahan lama dalam cuaca yang ekstrim sekalipun. Seperti itu ya. Mari kita lihat. Nah, ini tight buffer ini kita lihat ada beberapa susunannya. Nah, jenis kabel tight buffer ini rata-rata digunakan untuk keperluan indoor environment atau lingkungan yang di dalam ruangan. Ini terjadi karena dia tidak memiliki banyak lapisan pelindung seperti di low stop kabel. Jadi dia tidak memiliki banyak lapisan pelindung. Nah, seperti yang kita lihat, jadi di setiap core-nya dia dibungkus. Nah, ini mulai dari yang ini ya, mulai dari apa namanya?
non-metal member, kemudian tight buffer, Kevlarian, dan seterusnya sampai ini sampai membentuk sebuah kabel yang seperti ini. Jadi di lapisan ini, di lapisan yang kecil ini ya, hitam ini dia anti air seperti itu. Jadi core-nya itu tidak terpengaruh seperti itu atau tidak bisa untuk dimasuki air. Yang kedua adalah, sebelum kita lanjut, kita lihat implementasinya tag buffer ini seperti apa. Ya, implementasinya ada di dalam ruangan. Mungkin seperti home FTTH ya, fiber to the home. Untuk instalasi dari stasiun terdekat, dalam artian stasiun terdekat itu seperti colokan gitu ya. Jadi dari sumber kabel fiber optik terdekat kemudian mengarah ke dalam rumah, itu nanti kita menggunakan kabel yang berjenis tight buffered fiber seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di low tube fiber. Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia lebih banyak lapisan pelindungnya, tetapi dalam satu core-nya ini dia loss gitu. Jadi nggak ada pelindung untuk satu core-nya saja, itu enggak ada, tapi di sini ada gel ya, berbentuk gel seperti itu. Nah, kabel Type Plus ini memang dirancang untuk penggunaan di luar ruangan yang barangkali situasinya cukup ekstrim ya. Misalkan di sini dia tahan air, kemudian tahan jamur dan seterusnya. Nah, di dalam kabelnya ini satu bandel ini itu bisa jadi dia dilumuri dengan gel seperti itu. Sehingga dia jauh lebih tahan. Fungsinya untuk melindungi serat optik dari kelembapan air dan pengembunan. Nah, gitu. Jadi dalam satu kabel ini itu berisikan 12 sampai dengan 200 core. Nah, itu tentu perlu teknik instalasi dan juga perlu teknik konfigurasi yang mumpuni ya. Jadi berbeda dengan yang di awal tadi, ada yang tight buffer tadi. Nah, ini seperti yang kita ketahui bersama, mungkin kalian pernah di jalan-jalan itu menemukan ada orang bekerja menggali jalur gitu ya, seperti gorong-gorong gitu. Nah, kemudian dimasuki semacam selang gitu. Nah, di dalam selang itulah terdapat kabel fiber optik. Nah, seperti ini. Pasti kalian pernah lihat ya ini di jalan-jalan ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas yang single mode. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kabel yang kedua, yaitu kabel yang multimode. Kabel multimode itu juga memiliki beberapa jenis, mulai dari OM1 sampai dengan OM5. Nah, OM1 dan OM5 itu diidentifikasi dengan cara melihat warna dari kabelnya ini seperti ini. Kalau orange biasanya dia berjenis OM1 dan OM5. Kalau biru atau aqua kita sebutnya itu masuk ke dalam jenis OM3 dan OM4. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang paling mutakhir, paling baru itu OM5. Nah, ini yang paling kencang, yang paling handal dari jenis-jenis kabel multimode yang lain, dan biasanya dia berwarna hijau. Nah, seperti itu. Lalu perbedaannya dengan kabel single mode tadi, kalau kabel single mode itu bisa menempuh jarak yang jauh, bahkan sampai lebih dari 10 km tanpa mengalami gangguan atau loss sinyal seperti itu. Nah, sedangkan di kabel multimode itu terbatas, jadi hanya sekitar 300 sampai dengan 500 meter. Nah, lalu bagaimana sih penggunaan kabel serat optik ini pada dunia industri? Kita sudah ketahui tadi ya jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita coba lihat gunanya apa. Itu yang pertama dan yang paling penting dan sudah kita rasakan sekarang, yaitu dalam implementasi untuk internet. Sekarang fiber optik menjadi tulang punggung koneksi internet di seluruh dunia. Kenapa? Karena kabel serat optik ini lebih fleksibel, lebih ringan, lebih
tahan, ya, lebih tahan cuaca, tahan kondisi, dan juga dapat mentransmisikan data dengan lebih cepat. Yang kedua adalah telepon. Sama halnya juga dengan telepon ini, kalau dulu telepon kita pakai kabel tembaga ya, sekarang telepon juga bisa pakai kabel fiber optik. Pun demikian dengan televisi kabel seperti yang sudah kita ketahui bersama, contoh produk dari IndiHome itu kan juga ada televisi kabel ya. Kalau dari bidang kesehatan itu juga sama, termasuk ini penggunaan untuk mikroskopis dan biomedis. Nah ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran, gitu. Karena ukurannya yang cenderung kecil. Lalu implementasi yang lain apa? Ada di bidang otomotif. Contoh misalkan kita lihat untuk kabel-kabel yang mengarah ke ini apa namanya seperti airbag, nah gitu jangan butuh respon yang cepat, itu biasanya digunakan kabel-kabel untuk networking ya. Secara umum jaringan tidak hanya jaringan internet saja, melainkan juga jaringan komputer mungkin yang lokal itu juga bisa menggunakan fiber optik, tentu dengan kualitas transfer data yang lebih baik dan lebih mumpuni. Dan kemudian juga digunakan di bidang militer. Kenapa? Nah, mungkin yang paling masuk akal adalah pada untuk kontrol persenjataan yang butuh respon cepat dan juga butuh transfer data yang lebih baik seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Terima kasih. Nanti akan saya berikan tugasnya di kolom saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.